Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani Tahir, salah seorang dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate. Adapun bidang keahlian saya dalam mata kuliah pembelajaran menulis, pembelajaran menyimak, perkembangan peserta didik, pengantar pendidikan, dan metodologi penelitian pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran menulis. Mata kuliah pembelajaran menulis merupakan mata kuliah yang disajikan di semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Pembelajaran menulis merupakan salah satu pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah. Dalam kurikulum pembelajaran menulis diimplementasikan dalam berbagai genre teks. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pengetahuan yang memadai bagi mahasiswa terkait penerapan pembelajaran menulis dalam kelas berdasarkan kurikulum yang berlaku. Melalui mata kuliah pembelajaran menulis, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan berbagai pendekatan, metode, strategi, teknik, dan penilaian dalam pembelajaran menulis. Adapun CPMK yang dibebankan dalam mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat menulis. Kedua, mahasiswa mampu merumuskan rancangan pembelajaran menulis. Ketiga, mahasiswa mampu mengkaji berbagai permasalahan dalam pembelajaran menulis. Dan keempat, mahasiswa mampu menentukan metode pembelajaran menulis yang tepat berdasarkan analisis masalah. Adapun sub CPMK yang diturunkan dari CPMK yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami tujuan dan manfaat menulis. Kedua, mahasiswa mampu menguasai ragam pembelajaran menulis. Ketiga, mahasiswa mampu memahami hubungan pembelajaran menulis dengan pembelajaran berbahasa lainnya. Keempat, mahasiswa mampu memahami tahapan dan hambatan dalam pembelajaran menulis. Kelima, mahasiswa mampu mengemukakan pentingnya pembelajaran menulis. Keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi pentingnya tantangan dalam pengajaran menulis. Ketujuh, mahasiswa mampu mengembangkan metode pembelajaran menulis. Delapan, mahasiswa mampu menyusun instrumen penilaian pembelajaran menulis. 9. Mahasiswa mampu merancang pembelajaran menulis. 10. Mahasiswa mampu menyajikan rancangan pembelajaran menulis. Adapun topik mata kuliah ini yaitu hakikat menulis, ragam menulis, hubungan pembelajaran menulis dengan pembelajaran bahasa lainnya, tahapan dan hambatan dalam pembelajaran menulis, pentingnya pembelajaran menulis, tantangan pembelajaran menulis, metode pembelajaran menulis, penilaian pembelajaran menulis, dan rancangan pembelajaran menulis. Adapun teknik yang saya lakukan di setiap perkuliahan yaitu teknik DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan model pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan seperti metode ceramah. Melalui metode ceramah, saya menjelaskan topik perkuliahan dengan menggunakan slide presentasi. Kemudian, melalui metode diskusi, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Melalui metode tersebut, saya membagi beberapa kelompok yang terdiri 4-5 orang. Kemudian, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk dikerjakan secara berkelompok dan selanjutnya teknik yang kedua, interaction. Interaction merupakan cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Adapun cara yang saya lakukan melalui komunikasi dua arah. Dan yang terakhir yaitu assessment. Assessment merupakan cara saya melaksanakan penilaian terhadap mahasiswa. Di awal perkuliahan saya menyampaikan proses dan bobot penilaian yang akan saya lakukan. Adapun penilaian yang saya lakukan, pertama kehadiran 15%, partisipasi kelas 15%, tugas terstruktur 25%, UTS 20%, dan UAS 25%. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran dengan topik penilaian dalam pembelajaran menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya untuk absennya silahkan kalian absen di virtual kelas ya. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, mungkin ada pantun dari kalian? Baik. Mbak In, silahkan, ada pantun? Ada, Ibu. Silahkan Mbak In. Pantunnya pakai ini, Bu, Melayu Ternate. Boleh. Artinya pantunnya kearifan lokal ya. Silahkan Mbak In. Buarau, buah rambutan. Cakep. Asalkan jangan buah pepaya. Cakep. Biar jauh ladang lautan. Cakep. Asalkan jangan tinggalkan saya. Oke. Siang-siang minum es buah. Cakep. Enaknya pakai biji selasi. Cakep. Pantunnya Baim sungguh indah. Cakep. Ibu ucapkan terima kasih. Oke. Baik. Untuk hari ini kita akan membahas materi terkait masalah penilaian pembelajaran menulis. Ya, terkait masalah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode pembelajaran menulis, sudah membahas tentang strategi pembelajaran menulis, kemudian media pembelajaran menulis, dan di akhir pembelajaran menulis ini tentunya kita akan membahas sedikit tentang penilaian pembelajaran dalam menulis. Ya, adapun tujuan dalam penilaian pembelajaran menulis ini, mata kuliah kita hari ini materinya yaitu mampu memahami dan menjelaskan penilaian dalam pembelajaran menulis. Kemudian yang kedua, mampu menyusun rubrik penilaian menulis. Artinya setelah melaksanakan proses perkuliahan hari ini, mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan seperti apa itu penilaian dalam pembelajaran menulis. Kemudian yang kedua, mampu menyusun rubrik penilaian menulis. Artinya siswa pada akhir materi ini bisa membuat atau menciptakan rubrik penilaian dalam pembelajaran menulis. Oke. Sampai di sini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu penilaian? Ada yang bisa tahu? Jelaskan apa itu penilaian. Silahkan. Apa itu penilaian? Penilaian itu... Angkat tangan, silahkan. Ibu. Penilaian itu dia bisa berupa sebuah angka atau tidak abjad, Ibu. Oke, menurut Mega penilaian itu bisa berupa sebuah angka atau abjad. Kemudian siapa lagi? Waude, silahkan. Menurut saya penilaian itu adalah bentuk evaluasi yang dilakukan. Oke, bentuk evaluasi. Baim? Saya, Ibu, jadi penilaian itu adalah bagaimana cara kita untuk melihat kemampuan seseorang atau kemampuan dari contohnya kita melakukan observasi. Di situ kita membuat penilaian tentang observasi untuk mengetahui observasi itu sampai di mana saja. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan teman-temannya semua terkait masalah penilaian ya. Tentunya dalam sebuah proses pembelajaran yang salah satu hal yang terpenting ya untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan pembelajaran itu dilakukan yang namanya penilaian ya. Apa itu penilaian? Di sini dijelaskan bahwa penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Jadi penilaian yang dilakukan ini ya, yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka perlu dilakukan penilaian dalam proses pembelajaran. Di sini pengertian berbahasa ya. Dalam pembelajaran bahasa yang pertama apa? Keterampilan berbahasa, menyimak, mendengarkan, membaca dan menulis ya. 4 keterampilan berbahasa ini dalam pembelajaran ini berbeda-beda proses penilaiannya ya. Penilaian untuk menyimak, membaca,
menyimak, membaca, berbicara, dan menulis tentu berbeda. Pada hari ini materi kita membahas tentang penilaian pembelajaran menulis. Ya. Adapun manfaat penilaian pembelajaran menulis, yang pertama, penilaian memberikan umpan balik untuk perbaikan. Kemudian yang kedua, penilaian mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan. Ketiga, penilaian memupuk keterlibatan dan motivasi siswa. Penilaian memberikan umpan balik untuk perbaikan, ya, artinya dari hasil tes yang diberikan kepada siswa untuk menulis sebuah teks, itu kita bisa melihat apa kekurangan terhadap hasil tulisan peserta didiknya. Setelah dilakukan proses penilaian, maka diberikan umpan balik seperti apa yang harus dilakukan guru ataupun siswa sehingga hasil tulisan ke depannya, keterampilan menulisnya itu akan lebih baik lagi. Ya, kemudian penilaian mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan, menilai memupuk keterlibatan dan motivasi siswa, tentunya dengan melakukan penilaian, ya, apalagi misalnya ya nilainya sudah bagus, berarti akan memupuk kembali bagaimana siswa itu termotivasi kembali untuk meningkatkan keterampilan menulis. Pembelajaran menulis, bagaimana dengan hasil menulis siswa itu menjadi sebuah evaluasi untuk bagaimana memperbaiki proses pembelajaran atau kegiatan menulis ke depannya untuk peserta didik. Oke. Dalam penilaian, ya, ada jenis-jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian portofolio, kemudian ada rubrik, dan ada lembar observasi. Ya, yang pertama adalah portofolio. Ya, ada yang sudah pernah dengar apa itu portofolio? Apa? Satu orang. Ya, silakan. Portofolio itu adalah hasil dari kerja siswa yang dilakukan yang kemarin lalu dikumpulkan menjadi satu. Ya, ada lagi? Kalau menurut saya portofolio itu sebuah produk yang diciptakan oleh para siswa dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi portofolio itu adalah kumpulan-kumpulan tugas hasil kerja, tugas atau hasil kerja peserta didik selama proses pembelajaran. Ya, mulai dari jika ada tugasnya menulis teks observasi, laporan observasi, kemudian ada hasil menulis puisinya, kemudian ada hasil menulis teks bersama. Di situ dikumpulkan semua hasil karya siswanya, itu namanya portofolio. Kemudian ada formansi, yaitu penilaian terhadap suatu kompetensi yang memfokuskan pada unjuk kerja siswa. Pada tes performansi, penilai mengamati penampilan hasil karya siswa sesuai dengan pedoman yang telah dikembangkan. Jadi hasil karya tulis siswa tersebut itu dipresentasikan dalam bentuk apa saja berdasarkan dengan minat siswanya. Penilaian yang terdiri dari ada yang namanya penilaian asesmen diagnostik, kemudian ada tes formatif dan ada tes sumatif, ya. Asesmen diagnostik ini terdiri ada dua, yaitu asesmen diagnostik non kognitif, ada asesmen diagnostik kognitif, ya. Kemudian penilaian non kognitif ini untuk menilai minat peserta didiknya seperti apa, ya. Kemudian untuk asesmen diagnostik kognitifnya itu untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya sampai di mana, ya. Melalui asesmen diagnostik ini kita bisa mengetahui, ya, tipe pembelajar peserta didik yang terdiri ada 3, ya, yaitu tipe pembelajar yang kinestik, visual, dan audio visual. Melalui asesmen diagnostik ini kita juga bisa mengetahui sudah sampai di mana level kemampuan peserta didiknya. Tes diagnostik ini dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian ada yang namanya penilaian formatif. Penilaian formatif ini dilaksanakan setiap proses pembelajaran berlangsung. Ya, setiap proses pembelajaran berlangsung, sedangkan untuk penilaian sumatif ini dilaksanakan di akhir proses pembelajaran.
terkait masalah tes performansi ya, kemampuan menulis, siswa diberikan tugas menulis sebuah teks berita, misalnya teks berita, tentunya ada rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian itu seperti apa? Isinya berupa aspek-aspek penilaian, kategori penilaian, dan kriteria-kriteria penilaian. Diminta untuk menulis sebuah tes berdasarkan genre tertentu, tentunya ada rubrik penilaian yang digunakan. Ya, ada patokan, ada dasar untuk menilai teks tersebut. Jadi tidak hanya diberikan dibaca hasil tulisannya siswanya, oh kasih, tidak ya, tetapi kita harus mengacu pada rubrik penilaian atau pedoman penskoran. Pedoman penskoran ini atau rubrik penilaian ini berbeda-beda setiap genre teks. Laporan observasi beda rubrik penilaiannya. Kemudian teks berita beda rubrik penilaiannya. Kenapa berbeda? Isi aspek dalam setiap teks itu tentunya berbeda yang dibutuhkan. Ya, kalau teks berita itu harus ada memenuhi unsur 5W1H. Ya, kalau misalnya laporan observasi apa yang utama? Ya, pembuka ya, isi pembukanya seperti apa. Jadi itu ada dari unsur penilaian yang kita lakukan. Jadi berbeda setiap genre teks itu, beda-beda penilaian, rubrik penilaiannya. Kemudian ada lembar observasi. Lembar observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang aspek afektif yang terjadi pada diri siswa, partisipasi siswa dalam pembelajaran, sikap khusus siswa maupun respon siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, lembar observasi ini yang digunakan untuk menilai sikap siswa. Jadi penilaian yang dilakukan itu dalam proses pembelajaran itu terdiri dari penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan atau kognitif, kemudian penilaian psikomotor atau keterampilan. Ya, terkait masalah penilaian pembelajaran menulis berarti masuk dalam kategori penilaian psikomotor, keterampilannya yaitu menghasilkan sebuah tulisan. Menulis itu membutuhkan ya keterampilan yang tinggi karena ada banyak hal faktor-faktor yang mempengaruhi ketika kita menulis. Kemampuan kita berpikir, bernalar, menganalisis tentang pengalaman, pengetahuan yang kita miliki dituangkan dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis ini merupakan keterampilan yang produktif yang tentunya membutuhkan keterampilan berpikir dan teknologi yang digunakan dalam penilaian. Di sini ada platform menulis online, kemudian ada sistem penilaian esai, kemudian rubrik digital dan alat umpan balik portofolio digital. Tantangan yang dihadapi ketika memberikan penilaian dalam menulis. Yang pertama adalah subjektivitas dalam penilaian. Dalam memberikan penilaian ini menghindari yang namanya subjektivitas. Dalam memberikan penilaian itu harus objektif, ya, harus sesuai dengan apa yang ditulis oleh siswa itu yang dinilai. Jangan karena si A adalah keluarganya atau si B adalah lainnya diberikan nilai yang bagus, tidak. Ya, maka itu harus dihindari, harus dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kalian sediakan. Proses evaluasi yang memakan waktu. Ya, tentunya ya, Ibu katakan bahwa misalnya siswanya mungkin yang berjumlah 30 itu tidak mudah untuk melaksanakan penilaian, memperoleh hasil nilainya itu dalam waktu yang singkat. Tentunya membutuhkan waktu beberapa hari untuk menilai hasil keterampilan menulis siswanya berdasarkan dari tes yang sudah diberikan. Kemudian menjamin keadilan dan pemerataan. Jadi menjamin keadilan dan pemerataan ini tentunya tadi berhubungan dengan subjektivitas. Rubrik penilaian otomatis penilaian yang diberikan itu sudah tentu adil dan merata karena kita sudah berpatokan pada rubrik penilaian yang dibuat. Tapi kalau tidak tidak ada rubrik penilaian, hanya semaunya kita memberikan nilai, berarti
itu tidak bisa adil ataupun merata. Kemudian mengukur kreativitas dan orisinalitas. Dalam hasil tulisan siswa itu kita harus mengukur seberapa kreativitas. Bisa dilihat dari penggunaan kata-kata atau diksi yang digunakan, apakah dia sudah cukup sederhana atau tidak. Ya, di situ dilihat kreativitas siswanya. Kemudian orisinalitasnya. Dilihat juga bahwa hasil karya siswanya ini apakah betul-betul hasil karya sendiri atau hanya hasil karya orang yang di copy paste. Oke, di sini ada praktik terbaik dalam penilaian menulis. Jadi apa saja yang dilakukan dalam penilaian menulis? Yang pertama adalah menyelaraskan penilaian dengan tujuan instruksional. Ya, kemudian adalah kriteria yang jelas. Kriteria yang jelas ini tadi terkait dengan rubrik penilaian yang kita buat. Kemudian gunakan berbagai metode penilaian. Kemudian libatkan siswa dalam proses penilaian. Dan melibatkan siswa dalam proses penilaian di sini artinya siswa berpartisipasi, ya, memberikan misalnya sebuah saran atau kritikan ketika misalnya temannya mempresentasikan hasilnya, di situ siswa diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya terkait masalah tulisan temannya. Oke, sampai sini sebelum masuk di rubrik penilaian ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya kita masuk di contoh, ya. Ini adalah contoh rubrik penilaian menulis teks berita. Jadi ketika kalian akan menilai sebuah tulisan peserta didik, tentunya ada rubrik penilaian. Tadi Bu sudah sampaikan, rubrik penilaiannya seperti apa. Terus bagaimana cara menghitungnya? Ya, adalah 30. Di sini nilainya ada berapa? Coba kita hitung. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 4, 13. 13 ditambah 3, 16. 16 tambah 20, ya. Jadi dia memperoleh nilai 20. Nilai maksimalnya tadi berapa? 30. Ya. Kemudian kita dikalikan 100. Sama dengan berapa? Dapat 66,6. Jadi nilainya ini 66,6. Setelah diperoleh nilai 6, untuk menentukan keberhasilan dalam keterampilan menulis, maka kita lihat dari kategori penilaian keterampilan menulis. Ada kategorinya. Ya, apakah sudah berhasil atau belum? Nah, dalam proses penilaian ini bukan hanya sekedar memberikan angka, ya, bukan hanya sekedar perankingan, tapi ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi keberhasilan, untuk mencari pertama, ya, untuk mencari tahu informasi terkait hasil belajar peserta didik. Ya, kemudian dari hasil tersebut kita akan evaluasi apa kekurangan dan kelebihannya. Terkait masalah kekurangannya, disitulah kita mengevaluasi langkah apa yang akan dilakukan berikutnya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hasil tulisan peserta didiknya sehingga menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan kasih sebuah tugas proyek. Nah, ini dia tugasnya. Mana? Tugasnya, tapi sebelum mengerjakan tugasnya ini dikerjakan secara berkelompok, kita ice breaking dulu. Buka tutup, lalu tersenyum. Buka tutup, tersenyum lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Hahaha. Digulung-gulung, tertawa lagi. Oke, terima kasih. Oke, mana sudah semangat kembali ya? Oke, berarti sudah semangat lagi untuk mengerjakan tugas proyeknya. Adapun tugasnya di sini di tangan Ibu ada 3 kertas. Instruksi tugasnya itu membuat
tes keterampilan menulis berdasarkan CP dan tujuan pembelajaran pada fase D. Ya. Kemudian yang kedua, menyusun rubrik penilaian keterampilan menulis berdasarkan tes yang dibuat. Ya. Perwakilan kelompok silahkan mengambil, ya. Perwakilan kelompok silahkan mengambil. Oke, silahkan pilih. Oke, kelompok 1. Baik, bagaimana, sudah? Sudah, oke. Kalau begitu silahkan Ibu memberikan kesempatan siapa yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 atau 2? Oke, kelompok 1, silahkan. Silahkan. Ya, teman-temannya boleh menanggapi terkait masalah hasil dari kelompok 1 ya. Baiknya siapa? Hijrah belum dilengkapi dengan kriteria setiap aspeknya. Jadi silahkan dilengkapi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Siapa lagi? Kelompok? Bagaimana? Sudah mendengar hasil dari kelompok 2? Ada? Oke, terima kasih. Jadi Ibu sudah simak baik-baik, kekurangannya masih kriterianya belum lengkap ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 terakhir ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk semua kelompok sudah mengerjakan, namun catatan dari Ibu adalah tetap menekankan kriteria penilaian dari setiap aspek tersebut. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk tugas minggu depan ya, Ibu akan memberikan tugas. Kalau hari ini adalah per kelompok, minggu depan itu dikumpul minggu depan membuat rubrik penilaian. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Hijrah. Masalah materi hari ini yaitu penilaian pembelajaran menulis, sebagai kesimpulan perlu ditekankan bahwa dalam penilaian itu bukan hanya memberikan angka atau perankingan saja, tetapi ada di balik ada sesuatu hal di balik penilaian itu yang tentunya untuk mendapatkan informasi untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran ke depannya, khususnya dalam pembelajaran menulis ya. Oke, untuk hari ini cukup. Ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan Ibu selama proses perkuliahan ini, Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video proses pembelajaran dalam mata kuliah pembelajaran menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.